Ngopi Skuy. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Iya. Kembali lagi kita di acara yang luar biasa. Kembali lagi kita di Ngopi Skuy, ngobrolin Paskah di kala pandemi. Skuy. Wah, seru banget ya. Udah kelihatan vibes-nya dari awal ya, bersama dengan ibu-ibu yang cantik jelita. Wah. Pembicara kita di podcast kali ini berbeda ya sama minggu lalu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu lalu ada bapak-bapak yang kekar dan tampan, pada saat ini kita bersama dengan ibu-ibu yang cantik jelita menawan loh Jian. Dan mungkin saat ini kita perkenalan dulu nih Bapak Ibu Saudara. Kita akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Mungkin dimulai dari ibu atau tante yang paling pojok boleh. Shalom semuanya, saya Bu Kristina dari GKI Taman Majapahit Semarang. Iya. Saya sebagai ibu rumah tangga. Oh iya, ibu rumah tangga. Cukup sekian ya. Oh cukup sekian, iya. Bu Kristina ini juga salah satu majelis jemaat GKI Taman Majapahit Semarang, Bapak Ibu Saudara. Untuk teman-teman simpatisan mungkin jika ingin mengenal Bu Kristina itu ya, Ya. Bu Kristina. Kemudian yang kedua. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Rosmi. Saya juga anggota GKI Taman Majapahit. Udah pasti saya tinggal di Semarang. Saya juga seorang ibu rumah tangga. Ya, Nah ini ibu rumah tangga semua. profesinya sama ini. Tante di sebelah saya, orang ibu di sebelah saya, ibu rumah tangga. Dan mungkin perlu Bapak Ibu ketahui juga, Bu Rosmi ini merupakan ibu pendeta ya di GKI Taman Majapahit, istri dari Pak Surya, pembicara kita di minggu lalu. Wah itu ya, Bu Rosmi Warnisega. Kemudian pada saat ini kita masih dalam masa prapaskah ini ya, Ya. Ibu-ibu. Kita masih dalam masa menanti Paskah, merayakan Paskah. Dan minggu lalu kita sudah ngobrolin tentang puasa, Bu Rosmi dan Bu Kristina. Dan mungkin ketika kita menanti Paskah atau ketika kita mengingat tentang Paskah itu erat kaitannya dengan pertobatan, erat kaitannya dengan mengakui dosa atau penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi kita umat Kristiani, umat Kristen gitu ya. Dan mungkin yang menarik untuk kita bicarakan kali ini adalah tentang bertobat itu sendiri gitu. Dan kalau berbicara tentang bertobat, mungkin saya bertanya secara luas dulu, mungkin ketika mendengar kata bertobat itu apa sih artinya menurut ibu-ibu? Mungkin dari Bu Kristina dulu boleh tentang bertobat. Kalau menurut saya bertobat itu satu penyesalan. Ya. Penyesalan dalam diri kita yang paling dalam, penyesalan dalam hati kita yang paling dalam, untuk kita bisa merubah dari hal yang dulu kita hidup di hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Harus lebih baik, karena bertobat itu merupakan satu penyesalan dan kita harus berkomitmen di situ. Kita harus berubah menjadi lebih baik. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita ingin jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Kalau kita menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang baik. Yang penting kita harus berubah menyenangkan hati Tuhan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Kalau menurut saya seperti penyesalan, bertobat itu berubah. Bertobat itu penyesalan dan berubah gitu ya, Nah, Kristina ada ya. penyesalan terus kita berubah. Jadi lebih Iya. baik. Iya. Oke, itu tadi dari Bu Kristina. Kemudian kalau dari Bu Rosmi sendiri, Bu Rosmi. Ya, Gimana, Bu Rosmi? kita kalau dengar kata bertobat itu ya mesti kan image kita itu orang yang bertobat itu dulunya hidupnya beda. Ya, jadi ketika dia bertobat, mesti sekarang dia menampilkan diri itu berbeda. Jadi kalau menurut saya sederhananya aja, bertobat itu berarti berbalik, berbeda gitu. Jadi
saya keadaannya sebelum bertobat dengan sekarang sesudah saya bertobat itu mesti kelihatan bedanya. Oke. Berarti jadi apa ya, berubah gitu ya tadi ya berubah. Bustina ya, berubah gitu. Bertobat itu berarti, kalau katanya loh ya, bertobat itu berarti berubah, berbeda, terus tidak sama seperti dulu. Ya. tidak sama seperti dulu, berubah, berbeda. Tadi ada kata berbalik juga gitu ya, Ya, Bu. berbalik. Berbalik. Nah, mungkin ketika kita bilang berbalik, berubah, itu tuh perubahan seperti apa? Kalau misalnya dalam tindakan mungkin ya sebagai orang Kristen ini, ketika orang bertobat itu, ketika sebelum mungkin bagaimana atau setelah bagaimana, itu ada gambaran. Mungkin tindakannya kira-kira seperti apa? Mungkin dari Bu Christina dulu atau Bu Rusmi? Bu Christina juga nggak apa-apa. Boleh Kalau bebas. bertobat itu kalau kita berubah ya, Mhm. berubah itu tuh luas sekali. Contohnya kita malas ke gereja, contohnya lah hal-hal yang itu ya, kita malas ke gereja, kita suatu saat kita ada satu titik, kita tuh ada satu penyesalan, dan kita berkomitmen saya harus berubah. Dan tindakan apa yang saya lakukan? Aku harus berubah dari dulu yang malas menjadi anak Tuhan yang rajin. Mungkin di dalam lingkungan pekerjaan, di saat kita kadang kita tuh terlalu cuek kalau kita di kantor ya, kita ngomong-ngomong saya tuh di kantor, kadang kita cuek, udah urusan orang lain ada masalah apa enggak begitu. Kalau saya ada satu titik penyesalan, saya bertobat dan saya harus berubah, aku menjadi orang yang peduli kepada orang itu, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau menurut saya tindakan seperti itu banyak, luas sekali. Tindakan apa, hal-hal apa yang kita lakukan itu banyak sekali. Yang merubah sih dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari kita hidup di kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang terang seperti apa, banyak sekali. Ya kan berubah jadi baik menurut saya. Ke arah yang lebih baik Ya, gitu ya. mesti harus seperti itu. Kan didasari dengan satu penyesalan tadi saya. Oh iya, didasari penyesalan, evaluasi, Iya, betul. melakukan yang lebih baik. Wah, mantap. Dari Bu Rusli ini mungkin ada sesuatu yang berbeda atau? Iya, hampir sama sih. Tapi kalau kita lihat ya, maksudnya kita kan lagi berbicara nih mengenai bertobat dari dosa ya, pasti ya, dari suatu hal yang hidup yang lama. Kalau memang kalau di Alkitab itu ya, kata yang dipakai untuk bertobat itu metanoia. Itu kata aslinya metanoia. Arti harafiahnya metanoia itu adalah berbalik. Jadi sama seperti orang nih ya, seperti saya nih sekarang ya, arahnya ke sini nih, ngadepnya ke sini ya. Lalu kemudian pada satu waktu kemudian saya tidak menghadap ke sini lagi nih, saya menghadap ke belakang misalnya. Nah itu kan berbalik. Nah itu bertobat itu begitu. Jadi dalam pemahaman kekristenan, mestinya bertobat itu berbalik itu jadi dulunya nih saya itu arahnya, saya berjalan ke arah mana. Kita ini kan orang berjalan ya. Kita kalau anak sekolah minggu misalnya, jalannya menuju ke surga atau menuju ke yang sebaliknya nih. Nah, jadi sebelumnya mungkin arah kita kalau di Alkitab itu suka digambarkan arah hidup menuju kesia-siaan, gitu ya. Nah, berarti ketika saya bertobat, saya berbalik, berarti saya berbalik arah. Tidak lagi ke situ, ke arah kesia-siaan, tapi ke arah yang sebaliknya, dan pasti beda gitu. Nah, sehingga bertobat, berbalik arah, dulu ke arah kesia-siaan, sekarang ke arah hidup yang bermakna, hidup yang menuju kepada Kristus gitu. Sehingga saya mengatakan kalau saya mengatakan saya bertobat itu berarti menyangkut seluruh aspek hidup saya gitu. Ya, gitu kan. Jadi karena saya tadinya arahnya ke sana, cara saya ngomong ya sesuai tujuan saya, ya toh. Cara saya berpikir ya sesuai dengan tujuan saya, yang saya capai. Saya bertindak, bersikap, keputusan yang diambil ya sesuai dengan apa yang saya tuju itu. Tapi ketika bertobat berbalik arah, ya sudah pasti berubah. Ya, cara saya berpikir, cara saya bertindak, berkata-kata, ngambil keputusan. Tadi Bu Christina mengatakan di awal itu, bahkan kayak di kantor pun jadi sosok yang berbeda karena ya semua berubah. Begitu, Pak. Berarti kalau dari kata dasarnya metanoia tadi ya. Ya. Berbalik arah
Kalau tadi Bu Rusmi gini jadi ke belakang. Ya. Dan itu tujuannya ke arah semakin serupa dengan Kristus. Ya, sekarang. Oke, jadi pertobatan tuh ke arah semakin serupa dengan Kristus. Ya. Nah, kemudian yang saya juga penasaran nih, Bu Rusmi dan Bu Christina. Ya. Ketika seseorang itu bertobat gitu ya, berbalik arah, apakah itu sebenarnya dalam kehidupan itu hanya satu kali momentum, atau di satu waktu seseorang tuh bilang sudah bertobat, kemudian dia kembali lagi ke kehidupan yang lama, terus bertobat lagi, kehidupan lama, bertobat lagi, ya berkali-kali, atau seperti apa sebenarnya? Mungkin Bu Christina atau Bu Rusmi dulu boleh, Bu Christina juga boleh. Kalau saya bertobat tuh, kalau menurut saya pribadi ya, bertobat itu kita cukup satu kali kita. Kita berkeputusan untuk kita menjadi bertobat itu butuh proses, betul. Banyak pergumulan kita bisa melakukan satu pertobatan itu tuh proses. Sehingga di saat kita bisa mengambil satu, aku harus bertobat, aku harus berubah, aku harus berbalik. Itu satu keputusan, dan itu harus kamu pikirkan matang-matang. Kita harus pikirkan matang-matang, bukan asal kita bertobat terus kita bisa melakukan lagi, kita bertobat lagi, terus kasihan Tuhan dong, gitu loh. Bertobat. Kalau menurut saya sih bertobat ya cukup sekali lah kita bertobat. Kita harus berubah menjadi lebih baik, kita harus berusaha. Karena pertobatan ini kan seperti awal saya katakan berdasarkan dari penyesalan diri kita, hati kita yang berkata aku harus bertobat, aku harus berubah. Di saat kita berkeputusan seperti itu, kita melakukan itu, kita berserah, kita percaya Tuhan akan memampukan kita menjadi lebih baik. Berarti satu kali. Cukup sekali saja lah. Cukup sekali. Cukup sekali. Mantap. Gimana Bu Rusmi? Ya, bertobat itu sekali ya, karena kita harus membedakannya dengan menyesal karena kita misalnya satu waktu dalam hidup kita tuh setelah kita bertobat itu kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terus kita menyesal. Kita harus membedakan itu gitu. Jadi bertobat itu ya sekali kan, tadi itu berubah arah kan, nggak mungkin dong arahnya tadi ke sini terus saya berubah arah nih, sekarang arahnya ke sana menuju ke sana terus saya balik lagi. Itu menunjukkan apa ya, ketidakseriusan kan. Jadi malah seperti orang yang kalau orang jalan misalnya ya Bapak Ibu Saudara coba mau ke sana terus bentar balik lagi ke situ, malah habis itu balik lagi ke situ, tuh malah saya kayak orang yang nggak punya prinsip, malah nggak ngerti ini hidup saya ini saya itu mau kemana sebenarnya. Jadi dan di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, bertobat itu memang sekali, satu momen ya, satu apa kalau saya katakan istilah saya itu turning point dalam hidup kita. Ya, titik dimana saya mesti berubah ya, kata Bu Sina tadi, saya nggak benar nih arah saya nih, saya harus merubah arah hidup saya nih ke arah yang lebih baik, dalam arti dalam kita sebagai orang Kristen nih percaya kepada Kristus dan berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi sekali itu dalam hidup kita. Nah barangkali gini ya, kita kan sudah pikir wah turning point-nya, titiknya itu harus spektakuler, harus ada saat dimana kita menangis terseduh-seduh, atau misalnya kita jatuh sakit terus udah diambang kematian misalnya begitu kan, lalu titik saya bertobat. Nggak mesti begitu gitu. Mungkin itu hanya satu, misalnya ada orang yang misalnya ketika lagi merenung gitu ya, lagi sendiri di rumah misalnya, tiba-tiba segala sesuatu tuh kayak flashback di ingatannya, ternyata hidup itu nggak benar ya. Terus mungkin hanya dengar satu lagu yang sederhana misalnya tentang kasih Tuhan gitu, dan dia cuma gini aja, Tuhan saya mau berubah, saya mau betul-betul percaya kepada Tuhan. Ya itu juga turning point-nya. Jadi nggak mesti sesuatu yang spektakuler. Berarti bertobat itu sekali dan momennya itu bisa kapanpun gitu ya? Iya, tidak harus gimana gitu. Tidak harus sesuatu yang krusial. Bahkan itu berkaitan dengan hati. Kondisi hati saya Mas Farel lain, sampai Burus lain, tidak bisa. Suasana hal yang menyentuh ke hati saya belum tentu sama dengan hal yang menyentuh ke hati Burus, hati Farel tidak sama. Jadi nggak harus nunggu, kalau tadi kata Burus sakratul maut mungkin ya. hampir mau. Begitu. Nanti kalau sampai nunggu seperti itu, udah sampai kita bertobat kalah. Betul ya. Kalah cepet. Kita kalah cepet nanti. Oke, ternyata bertobat seperti itu ya. Iya. Dan
yang menarik begini Bu Rusme dan Bu Kristina, ketika kita bilang bertobat itu kan juga berbalik arah. Kalau bedanya dengan kita melakukan pengakuan dosa gitu. Pengakuan dosa yang setiap minggu itu kan kita juga ya sebenarnya kan setelah mengakui dosa pasti akan terpikir untuk melakukan hal-hal baik, kemudian tidak mengulang dosa. Itu bedanya apa Bu Rusme dan Bu Kristina? Ya, saya dulu ya Bu Kristina ya. Boleh. Jadi memang begini, jadi bertobat itu ya itu tadi ya. Jadi satu titik ya, saya bilang ada titik lah ya menurut istilah saya gitu, dimana kita menyadari hidup kita selama ini sia-sia nih, arahnya salah nih gitu ya. Nah, kemudian kita ambil keputusan yang bikin benar hidup kita ini ya percaya pada Kristus, terima Kristus, ya percaya kepada Kristus. Nah, kalau setiap minggu dalam tata ibadah kita itu ada pengakuan dosa ya. Dan saya kira di rumah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita juga mesti sering ya mengaku dosa begitu. Nah, yang pertama, kenapa mengaku dosa itu berarti kalau itu benar-benar loh ya, Farel ya, itu berarti hidup kita itu memang benar ketika kita sudah bertobat itu memang ada satu apa ya? Ada satu kepekaan. Ya, kepekaan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita sudah bertobat nih, kita sensitivitasnya, kepekaannya tinggi. Jadi wah ini nggak berkenan nih, sehingga kita menyesal. Nah kita tuh mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Nah bedanya apa? Nah bedanya adalah bahwa ketika kita mengaku dosa yang setiap minggu itu aja ya, yang setiap minggu dalam tata ibadah kita itu tidak sama dengan bertobat. Itu lebih kepada begini, bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Kita masih ada di dalam dunia, kan masih daging ini ya. Lihat hal yang apa misalnya kita bisa tergoda. Nah, jadi ketika kita mengaku dosa setiap minggu di dalam ibadah kita itu lebih kepada Tuhan, aku tuh masih berproses untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dalam proses itu ada jatuh. Nah, ketika jatuh itu kita datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan tolong kuatkan aku. Ya, gitu kalau menurut saya sih. Iya, itu dari Bu Rusme. Dari Bu Kristina gimana? Hampir sama sih ya. Kalau bertobat dengan mengaku dosa itu tuh lain. Kalau bertobat itu kita kan dikasih kesempatan kita sekali. Ya dalam kesempatan hidup ini kita sekali kita bertobat lah. Karena apa? Di dalam pertobatan itu kita ada proses untuk kita menjadi lebih baik. Dan untuk menjadi lebih baik itu adalah pengakuan dosa. Nah, pengakuan dosa itu ya Kak Bu Rusme bilang kita tuh manusia lemah. Manusia yang terbatas, kita masih daging. Sifat kedagingan kita masih ada. Nah, itulah pengakuan dosa itu berlaku untuk itu. Setiap minggu kita udah mengaku berdosa pada Tuhan. Tapi setelah pulang gereja pun kita melakukan hal-hal yang tanpa kita sadari itu tuh juga hal dosa. Iya toh? Karena pertobatan harus ada pengakuan dosa. Berarti bertobat dan pengakuan dosa itu berbeda gitu ya, Bu? Ya, beda. Beda dalam arti itunya ya. Tindakan yang kita ambil, maknanya juga. Jadi bertobat itu kan merubah seluruh hidup kita betul. Jadi yang saya katakan tadi itu perubahan 180 derajat. Bukan 360 loh. 360 kan balik lagi ke sini. Titiknya balik lagi. 180 derajat. Ya. 360 itu muter aja. Muter aja gitu, balik lagi ke sini. 180 derajat. Berarti perubahan tujuan. Terus tadi ada poin ketika seseorang itu bertobat ada sensitivitas gitu ya. Ya. Berarti pengakuan dosa itu juga semakin dalam ketika seseorang itu juga sudah bertobat begitu Bu Rusme atau gimana? Kan ya ada sensitivitas itu tadi ya. Mestinya ya. Jadi gini, coba di dalam tata ibadah kita kan setiap orang kan ikut pengakuan dosa itu. Tetapi menurut saya hanya mereka yang benar-benar sudah bertobat memahami itu bukan hanya sebagai sebuah ritual, ya kebiasaan aja kan, gitu. Ya wes dok, pendetanya mimpin gitu, ya wes orang gitu, terus nggak ada efeknya gitu. Tapi bagi yang bertobat betul-betul itu bisa ini loh,
ya. membawa hati. Seminggu ini ya, aku memperbaiki. tuh sudah marahin anakku, Iya. sudah marahin suamiku, istriku, apa segala macam tuh aku tuh, aduh Tuhan tolong, aku tuh jadi sensitif, kepekaannya. Jadi bedanya di situ. Jadi dan kemudian makanya setiap kali saya selalu bilang bagi yang sungguh-sungguh menyesal. Ya karena pasti ada yang nggak sungguh-sungguh menyesal juga gitu ya kan Bu Christina ya. Jadi beda gitu, menurut saya beda. Jadi pengakuan dosa itu sama bagian di dalam tata ibadah kita, tapi yang kalau dilakukan oleh orang yang sudah bertobat sama yang belum rasanya lain ya rasanya lain. Betul. Itu kalau kita yang belum bertobat kan kita ke pengakuan dosa tetap ikut ya berdoa pengakuan Iya. dosa, dia tetap mengaku tapi tidak dari hati. Iya betul. Yang gampangnya seperti itulah, dari hati. Berarti memang Rasa. berbeda kualitas gitu ya mungkin ya. Dalam mendalami pengakuan dosa ketika Ya betul. bahkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Dan apa ya Bu Rusmi, ketika kita sudah bertobat itu tuh biasanya perubahan apa aja Bu Rusmi yang terjadi? Maksudnya tadi mungkin dalam hal pengakuan dosa semakin mendalami atau itu tergantung setiap orang juga atau gimana? Yang pasti begini, kalau orang bertobat ya dalam arti betul-betul ya kan, makanya gini, kalau di Alkitab tuh ada kisah Yohanes Pembaptis ketika menyerukan pertobatan, itu dia menyerukan itu kepada siapa? Orang-orang beragama Yahudi loh, yang taat dari A sampai Z hukum Taurat loh. Ya, ini kurang hidup taat pada hukum Tuhan tuh wah jelimet sampai titik-titik segala gitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis ngomong bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu berarti apa? Jadi bertobat itu ya seluruh aspek hidup ya, cara berpikir ya, cara bertindak, berkata-kata gitu, semualah menurut saya ya. Nah, termasuk dalam hal beribadah nanti pasti beda gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan, nggak cuma di gereja tapi juga di kantor, di rumah, segala hal. Gimana Bu Christina? Iya banyak. Nanti akhirnya kalau kita ada satu pertobatan tuh banyak hal yang akan kita lakukan dan itu diusahakan kita jadi kelihatan lebih baik. Dan itu jangan cuma hanya sebatas kulit kita berbuat baik, cuma kadang dapat cap, dapat nama, saya pencitraan. Iya, pencitraan lah bahasa kerennya. Seperti itu. Iya, berarti benar-benar sampai dalam hatinya. Iya. Seluruh aspek kehidupannya berubah. Iya, dimanapun, kapanpun, kita pasti akan menampakkan perubahan itu dan itu nyata. Harus orang lain juga ikut merasakan, bukan cuma kita. Sebatas kita dilihat, tapi orang lain harus bisa merasakan perubahan yang kita lakukan. Sedalam itu ya ternyata pertobatan itu ya terus. Ya, sedalam itu ya. Saya senang dengan kata-katanya Bu Christina ini. Di mana saja kita harus tunjukkan. Di mana saja harus ditunjukkan pertobatan itu. Karena bagi saya bertobat itu nanti nggak cuma sekedar kata-kata gitu. Oh saya bertobat gitu. Tetapi bisa kelihatan dalam kehidupan gitu ya. Dan mungkin kita ngomong nih saya sudah bertobat sama orang mengakui kita bertobat, nah saya kira lebih valid orang melihat ya, oh betul memang hidupnya sudah berubah gitu. Ini orang sudah bertobat. Nah ini orang sudah bertobat daripada saya ngaku ini saya udah bertobat nih gitu. Nah cermin kita kan orang lain. Oh iya. Ya. Gitu. Apa yang kita lakukan orang lain yang bisa melihat. Kita udah bisa lihat diri kita sendiri. Betul. Jadi bukan kita yang mengikrarkan itu kurang gitu ya Bro. Ya, kita sekedar tahu hidup saya ini sudah berubah. Harus seperti ini. Harus tahu saya berusaha gitu. Tapi ya itu tadi Bu Christina saya senang itu kita harus tunjukkan dimanapun. Itu artinya apa? Orang juga bisa menilai kok. Jadi bertobat itu menurut saya nggak bisa ngomong gini kayak pasang peneng gitu tuh. Orang sudah bertobat enggak gitu. Tapi lebih kepada apa yang kita tunjukkan, apa yang kita nyatakan itu lebih menunjukkan kita bertobat apa enggak. Oh iya betul. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita
tunjukkan itu menunjukkan. Betul. Saya juga ada satu pertanyaan yang ini penasaran juga Bu Rusmi dan Bu Kristina. Ketika seseorang itu bertobat atau melakukan pertobatan, itu apakah benar-benar ketika tadi bilang kan hati yang merasakan kemudian bertobat, apakah itu personal atau juga ada yaitu peran Allah juga ketika kita bertobat? Allah juga menuntun kita untuk bertobat. Itu penasaran saya. Tiba-tiba muncul ini. Oh iya, pastilah ya. Kita memahami ini kan kita bicara dari kita nih, bertobat itu apa, lalu kemudian apa. Tapi kita harus menyadari bahwa pertobatan di dalam diri kita itu adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus gitu. Bagaimana kita nggak, ya itu tadi, kita kan nggak bisa setting nih hati kita kemudian merasa wah hidupku ini sia-sia, kita kan nggak bisa begitu. Atau kita bisa merasa begitu, misalnya ada orang ya sekarang ya galau, misalnya aduh hidupku ini nggak ada artinya, misalnya begitu ya. Oh terus aku apa lebih baik aku mengakhiri hidupku gitu. Nah itu kan ending yang salah tuh misalnya. Atau misalnya merasa hidupnya aku sia-sia tapi mencari di yang lain, kan bisa juga begitu. Nah bisa begitu kan. Nah dengan bertobat karena Roh Kudus yang memimpin, yang bekerja dalam hati kita, sehingga kita gini, endingnya tuh nggak begitu tadi itu, misalnya aku mengakhiri hidupku, atau misalnya atau akhirnya jadi bekerja mati-matian dan untuk itu. Tapi akhirnya endingnya justru begini, oh iya, segini ya umurku ini ya, hidupku ini kenapa ya, kok nggak ada artinya dan sebagainya. Kemudian di mana saya menemukan makna hidup yang sesungguhnya, gitulah. Nah itu ditemukan dalam Tuhan. Nah kita menemukan Tuhan itu tuh nggak bisa kalau dengan kekuatan kita sendiri. Ya itu adalah karya Roh Kudus di dalam hati kita. Sudah pasti itu ya. Kita bisa merespon itu karya Roh Kudus dalam hati kita. Ya Bu Kristina. Semua itu kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa orang mengambil satu keputusan itu tidak hal yang mudah bagi kita tanpa kita ada dasar iman kita. Gitu. Kalau tidak Tuhan yang menggerakkan melalui Roh Kudus, kan kita juga hidupnya masih seperti manusia yang lama, seperti itu manusia yang lama. Harus ada, kita melibatkan Tuhan kok. Orang mau bertobat itu butuh proses. Tidak ada asal besok aku bertobat gitu, udah pasti orang itu banyak pergumulan. Dia pergumulan penyesalan apa, sehingga Tuhan tuh menggerakkan, Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati kita, kerinduan kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan menggerakkan melalui Roh Kudus, memampukan kita berkeputusan, oke Tuhan aku mau bertobat, seperti itu sih. Wah, luar biasa banget nih perbincangan kita saat ini tentang bertobat itu ternyata menarik banget gitu ya ternyata. Bapak Ibu Saudara juga tadi setelah berbincang juga dengan Bu Rusmi dan Bu Kristina tentang bertobat, ternyata bertobat itu dari katanya saja metanoia, berbalik arah dari mungkin dulu ke selatan sekarang ke utara gitu ya. Dan itu dari hal-hal yang kalau tadi Bu Kristina bilang juga manusia lama gitu ya, kita dalam dosa dan lain-lain. Tujuannya juga entah kemana, kemudian tujuan kepada semakin serupa dengan Allah itu sendiri. Terus juga kata kunci lainnya adalah ketika kita bertobat ada sensitivitas yang meningkat dan juga perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek, dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi yang penting juga dari Bu Kristina dan Bu Rusmi, ketika kita bertobat juga bagaimana kita juga menunjukkan kepada sesama kita, ya apakah kita memang benar-benar sudah berubah, sudah berbalik arah kepada Kristus itu sendiri. Nah, mungkin dari Bu Rusmi dan Bu Kristina nih, ada enggak sepatah dua patah kata untuk mengakhiri atau pesan bagi rekan-rekan kita, jemaat GKI Taman Majapahit maupun simpatisan tentang bertobat itu sendiri, menyambut Paskah nanti. Bu Kristina atau Bu Rusmi kok? Atau dua-duanya kan boleh? Boleh satu-satu dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dari saya begini, kita mungkin sering ya mendengar kata orang itu sudah bertobat, orang itu belum bertobat.
ya. Bagi saya yang pertama adalah kita nggak harus menghilangkan kebiasaan menjudge, Ya. menjudge orang. Setiap kali lihat berbuat sesuatu misalnya, memang belum bertobat kok gitu ya. Karena Bapak Ibu tadi dari perbincangan ini kalau kita lihat ya, bertobat itu mulai dari dalam hati dan memerlukan proses ya. Kalau ada orang misalnya ya, kita misalnya loh ya, kalau yang paling umum kan biasanya dia misalnya dalam sebuah ibadah misalnya dia angkat tangan gitu kan, itu kan bertobat gitu. Lalu kemudian seminggu kemudian kita lihat dia misalnya marah-marah, kok yang ngono kok bertobat ya, minggu lalu deh gereja angkat tangan kayak gitu ya. Bapak Ibu, kita jangan menjudge. Bertobat itu satu titik ya, tapi itu butuh proses. Yes. Ya, dan itu ketika kita melihat orang lain, lalu kemudian ketika kita melihat diri kita juga berarti jangan give up, jangan menyerah. Ketika kemudian, aku nih sudah bertobat, aku sudah terima Kristus, percaya Kristus, tapi aku kok susah menghilangkan ini, misalnya ada satu kebiasaan A atau hal yang B yang kita tahu nggak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita susah. Jangan juga menyerah Bapak Ibu, jangan juga merasa kecil hati, bilang aku ini memang nggak bisa jadi orang Kristen yang baik, aku ini memang nggak bisa jadi pengikut Tuhan yang baik. Jangan. Bertobat itu menjadi serupa dengan menjadi serupa itu tuh butuh proses, ya. Jadi jangan menyerah ya. Nah, datang kepada Tuhan tolong, Tuhan kuatkan gitu. Jadi jangan menyerah kemudian nggak bisa aku, terus percuma gitu ya. Lalu atau kalau kita ya namanya tadi orang-orang ya misalnya ngaku-ngakunya tok orang Kristen tapi kok hidupnya kayak gitu. Kita juga jangan dengar kayak gitu, karena yang tahu hidup kita tuh kita, yang tahu komitmen kita di hadapan Tuhan tuh kita tuh ya. Jadi kita jangan menjudge satu sisi ya, jangan menjudge orang, menilai orang begitu, tapi ketika kita melihat diri kita juga jangan kita cepat putus asa ketika kok aku nggak bisa loh bertobat itu kemudian hidupnya jadi malaikat tuh nggak ada Bapak Ibu Saudara, nggak ada kayak gitu tuh, langsung nek ngomong itu lembut gitu ya. Kristina, adakah? Bu Kristina mungkin di Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu seperti Bu Rusmi tadi juga katakan butuh suatu proses, dan proses itu tidak gampang. Kita akan melewati berbagai macam percobaan-percobaan mungkin ya yang akan mengganggu iman kita. Pertobatan itu dasarnya dengan iman kita masing-masing. Di saat kita sudah berkeyakinan, aku mau bertobat, bertobatlah, Tuhan yang akan memampukan kita, sehingga kita dapat mencapai puncak satu pertobatan yang menjadi berkat bagi orang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Super sekali ya dari Bu Kristina dan juga Bu Rusmi. Berarti Bapak Ibu Saudara juga perlu dicatat bahwa kita tidak boleh juga menjudge saudara seiman kita ketika mereka bilang bertobat atau apa, tapi kita tidak boleh menjudge mereka, dan juga Bapak Ibu Saudara tetap semangat dan berjuang dalam proses pertobatan ini semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini yang mengakhiri perbincangan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara tentang pertobatan di obrolan kita yang kedua pada saat ini, dan kita akan bertemu lagi di Ngopi Skui episode yang berikutnya. Kita mau jargon dulu. Sampai ketemu di Ngopi Skui berikutnya, ngobrolin Paskah di kala pandemi. Skui. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara dalam Ngopi Skui episode berikutnya. Tuhan berkati.